Kita kita lanjutkan terkait dengan hmm, pertanyaan why, mengapa kita menyelenggarakan pendidikan. Dan di sana kita dapati ada mazhab nativisme, ada antitesisnya yaitu empirisme dan sintesis dari dua mazhab tersebut yaitu konvergensi. Tetapi kemudian kita juga perlu mengkaji ya, kira-kira pandangan Islam terhadap mazhab-mazhab tersebut. Ini bukan mazhab fikih ya, ini mazhab pendidikan. Yang sering kita dengar itu kan mazhab fikih ya, ini aliran pemikiran dalam pendidikan. Teori-teori besar, paradigma pendidikan gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam Islam itu ada hadis yang sering dikutip untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pendidikan, bagaimana pengaruh pembawaan. Itu hadis yang sering dikutip, yang sering digunakan, yaitu hadis yang bunyinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dengan membawa eh, fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah. Fitrah itu ada penjelasan dari kiai-kiai eh, kiai-kiai panggung itu seringkali menjelaskan fitrah itu suci gitu, suci. Suci itu berarti kosong. Oh, kalau kosong kan berarti tidak membawa apa-apa. Eh, saya lebih condong mengikuti penjelasan bahwasanya fitrah ini potensi. Jadi anak dilahirkan itu bukan tidak membawa apa-apa, jelas dia membawa banyak hal, membawa potensi banyak, potensi pendengaran. Nah, ketika anak itu lahir itu pasti sudah eh, ya kecuali yang disabel ya. eh, Membawa potensi penglihatan. Anak dilahirkan mungkin belum bisa melihat, tapi ketika dia memiliki indera, memiliki mata, maka nanti dia akan bisa mendapatkan manfaat yaitu berupa penginderaan, bisa melihat. Terus juga memiliki mulut, memiliki hidung dan sebagainya. Itu berarti tidak benar kalau fitrah itu diartikan atau tidak cocok lah kalau fitrah itu diartikan sebagai kosong gitu ya. Nah, kalau diartikan sebagai kosong yaitu seperti mendukung ini nativisme, sorry, mendukung empirisme seperti kata John Locke bahwa anak itu seperti kertas putih, kertas kosong. Nah, itu kalau pandangan yang mengartikan fitrah itu kosong. Tapi berdasarkan realita ya bahwasanya manusia itu lahir itu sudah membawa pembawaan, membawa potensi potensi pendengaran, potensi penglihatan, bahkan potensi keimanan. Kalau potensi keimanan itu penjelasannya ada di Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwa nafsu manusia nafsu manusia itu awalnya menolak untuk iman kepada Allah, tidak mengakui Allah itu Tuhannya. Jadi manusia itu ketika masih zaman azali, sebelum dilahirkan, jauh sebelum manusia ada, itu sebutannya zaman azali ya. Itu manusia nafsunya itu terlebih dahulu sudah diciptakan dan kemudian ditanya oleh Allah. Al-Qur'annya itu menceritakan ayatnya itu begini. Eh, Alastu birabbikum. Nah, begitu ya. Nah, ketika ditafsirkan oleh para ulama, ada penjelasan-penjelasan bahwasanya ketika ditanya pertama itu tidak menjawab bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Jadi nafsu manusia itu menolak dengan eh, eh, ketuhanan Allah itu menolak awalnya begitu. Terus kemudian dijelaskan dalam berbagai tafsir bahwasanya nafsu itu akhirnya
benamkan oleh Allah ke neraka gitu. Sampai kemudian setelah dientaskan dari neraka, barulah kemudian nafsu itu menjawab, qalu bala syahidna. Jadi qalu berkata nafsu-nafsu tersebut itu, qalu bala betul ya Allah syahidna, kami mempersaksikan bahwasanya Engkau adalah Tuhanku. Kami mengakui bahwasanya Engkau Allah adalah Tuhanku. Nah, artinya apa? Sejak zaman azali, manusia itu sudah memiliki potensi keimanan gitu. Karena sejak awal sudah dididik oleh Allah. Dididik Allah dengan ya itu tadi memberi hukuman terlebih dahulu ya. Jadi Allah memberi hukuman kepada nafsu yang tidak mengakui keimanan, yang tidak mengakui ketuhanan Allah itu dengan membenamkannya ke neraka dan akhirnya nafsu sadar terhadap apa itu apa kesalahannya dan akhirnya memperbaiki kesalahannya dengan beriman kepada Allah. Diceritakan hal itu dalam ayat Al-Quran. Saya lupa ayat berapa, surat berapa, nanti silakan dicari. Tapi bunyinya seperti tadi itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ya. Akrab kan dengan ayat ini? Nah, kalau nggak akrab ya berarti kurang baca Quran. Ya, baik. Nah, karena itu kemudian kalau kita kembali kepada hadis yang tadi sudah saya jelaskan, yang tadi bunyinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, kalau diartikan ini adalah kosong, maka seperti me, apa ini mendukung teori eh, empirisme bahwasanya manusia itu pembawaan itu nggak berdampak, nggak berpengaruh gitu. Nah, apalagi kemudian kalau didukung dengan apa itu penggalan kalimat hadis berikutnya itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lanjutannya fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Fa'abawahu maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, begitu. Jadi di sini kemudian penggalan hadis ini, yang kalimat yang kedua ini adalah menjelaskan bahwasanya sesuatu yang berada di luar diri seseorang itu nanti yang mempengaruhinya. Jadi orang tuanya itu bisa mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, begitu. Nah, kalau kemudian hadis ini dengan arti yang tadi ya, fitrah itu kosong, maka sudah pasti ini membenarkan pandangan nativisme. Tapi saya nggak sepakat dengan pandangan yang mengatakan fitrah itu putih kosong itu tidak. Tapi kalau saya memberi lebih setuju dengan penjelasan bahwasanya fitrah itu pembawaan. Jadi ada pengakuan terhadap nativisme. Jadi ada pengakuan terhadap nativisme yang mengatakan bahwasanya ada pengaruh gen, ada pengaruh pembawaan, ada yang sudah dibawa oleh anak sejak lahir, ada potensi. Nah itu. Nah penjelasan di Al-Quran tadi memperkuat bahwasanya fitrah di sini bukan berarti tidak membawa apa-apa, berarti kosong seperti kertas putih begitu tidak. Ya itu berarti lebih koheren kalau diartikan fitrah kullu mauludin yuladu al fitrah itu adalah setiap anak membawa potensi dan ini berarti mendukung nativisme. Penggalan kalimat yang pertama itu mendukung nativisme, tetapi penggalan kalimat yang kedua itu mendukung empirisme. Sehingga tadi kalau Miftahul Husna mengatakan pandangan Islam itu lebih membenarkan pandangannya konvergensi. Nah, itu mendapatkan legitimasi sebetulnya, mendapatkan reason atau argumentasinya itu dasarnya dari hadis yang tadi saya sebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah begitu. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Sudah paham belum?
Sampun. Oke, berarti sudah pinter semua ini berarti ya. Coba kita lihat paparan berikutnya. Iki soprek sing kreatif iki, Rek. Nyoret-nyoret iki. Nah, kita kalau mengamati realitas itu memang ya ada fenomena seperti ini ya. Anak dengan pembawaan yang baik tetapi pendidikannya kurang mendukung, maka perkembangannya kurang maksimal. Nah, sama dengan anak yang mendapatkan pendidikan yang baik tetapi pembawaannya kurang kurang mendukung. Yang paling beruntung adalah anak dengan pembawaan baik tapi lingkungannya atau pendidikannya juga pendidikan yang bagus. Wis pinter, IQ-nya tinggi, memang diperoleh dari orang tua yang memang cerdas, IQ-nya tinggi. Terus orang tuanya sugih, orang tuanya kaya, bisa memberikan dukungan pendidikan yang bagus, dicarikan sekolah mahal dan sebagainya, diberi les, diberi sarana pendidikan yang lengkap gitu. Nah, itu ya nomor satu ini. Jadi anak dengan keunggulan pembawaan kok diberikan lingkungan pendidikan yang luar biasa, nah, itu anaknya jadi luar biasa. Nah, terkait dengan ini, itu penting hadis lain atau apa ya, yang memberi dorongan agar kita itu kalau mencari pasangan itu mencari pasangan yang unggul itu ya itu sebetulnya relevan dengan ini gitu. Artinya apa? Kamu kalau mau mencari pasangan itu perlu mikir kira-kira nanti kita melahirkan anak itu ketika pasangannya itu gitu, pasangannya si A ini ya misalnya. Apakah nanti kita itu bisa melahirkan anak dengan eh, bibit unggul gitu, dengan pembawaan unggul itu. Jadi jangan serta-merta kamu itu karena cintrong gitu ya. Apa ini apa sudah terkadung fall in love gitu Pak gitu. Jadi semua serba indah Pak walaupun dia nggak indah gitu jadi indah gitu. Bahkan ya seperti pepatah gitu Pak kalau sudah cinta itu tai ayam rasa coklat Pak gitu. Pokoknya semua serba indah tapi itu hanya sesaat karena ternyata orang suka orang cinta itu kadang ya hanya ada ya waktunya itu nggak bertahan terus. Makanya kamu sekarang ini ya pikir-pikir dulu ya kalau mau cari pasangan, cari. Nah, benar itu hadis Nabi yang memberi dorongan kalau misalnya mencari jodoh itu bagi laki-laki ya, tapi bagi perempuan kan bisa sebaliknya ya. Apa itu hadisnya itu? Eh, tungkahul mar'atu li arba'in. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau cari pasangan gitu, ya periksalah empat hal ini, pilihlah berdasarkan empat hal itu. Yang pertama apa yuk? Li jamaliha. Pertama, lihat ini anaknya cantik nggak? Ya kalau perempuan ya berarti ganteng nggak? Gitu. Nah, foto itu nanti bisa melahirkan. Nah kalau kamu misalnya kurang ganteng, kurang cakep gitu, nah untuk memperbaiki keturunan itu cari yang cakep. Begitu kan ya? Ada hadisnya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama li jamaliha. Terus apa lagi? Wali nasabiha. Lihat bibit bobot bebeknya gitu. Lihat itu orang tuanya siapa sih gitu. Kenapa? Itu ternyata ada dampaknya gitu.
Kalau kita berlatar belakang budaya yang berbeda dengan keluarga, ya itu calon kita itu bermasalah itu nanti. Sulit mendapatkan kenyamanan, ketentraman gitu. Kadang-kadang begitu ya. Tetapi ya bisa juga itu apa ya, ditanggulangi mungkin bisa. Wali hasabiha ya, apa itu? Dan pekerjaannya atau penghasilannya. Nah, kami tuh perlu mikir gitu ya. Kalau cari jodoh, apakah cari anak tunggal gitu ya. Terus yang orang tuanya kaya gitu. Nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, berarti dapat warisan gitu. Kita jadi ikut kaya gitu ya. Tapi yang paling bagus itu ya kekayaan dari apa ya, penghasilan dari pasangan kita bukan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak selalu ya warisan itu jatuh kepada anaknya. Apalagi ini, apalagi punya anak beberapa gitu, beberapa. Dan kemudian nanti warisannya dibagi jadi nggak banyak ya gitu. Tapi ini sebetulnya juga nggak bagus kalau kita berorientasi pada apa ya, perolehan warisan itu nggak bagus. Harusnya kita memiliki kemampuan yang unggul untuk bisa mandiri dan seakan-akan itu menolak warisan itu. Kalau bisa ya nggak perlu warisan gitu. Warisan itu kalau bisa dimanfaatkan untuk ya ukhrawinya orang tua kita. Nah, yang terakhir apa? Lidiniha. Jadi kalau mencari pasangan itu yuk perhatikan agamanya bagus enggak gitu. Nah, fadfar lidzatiddin. Nah, kalau kemudian kok susah gitu, lebih bagus kalau yang diprioritaskan itu adalah yang memiliki agama yang kuat. Nah, itu. Nggak cantik, nggak apa-apa, Pak. Yang penting agamanya kuat. Nggak tampan gitu. Tapi kalau bisa empat-empatnya, ah, itu ya eh, blessing ya, anugerah. Anugerah Allah gitu. Sudah cantik, agamanya kuat. Seperti kalian ini kan agamanya kuat. Yang cewek-cewek ini cantik juga sih. Kalau saya lihat itu kok di atas rata-rata gitu ya. Ya, alhamdulillah gitu loh ya. Terus kemudian ya secara ekonomi lumayan gitu. Jadi kalau kalian itu termasuk untuk yang putri ini ya, termasuk eh, calon istri idaman. Tapi jangan dijual murah gitu. Maksudnya apa? Ya kok geleman misalnya itu ojo. Jadi itu yang harus juga kita perhatikan ya. Jadi kita itu perlu punya konsepsi tentang pernikahan itu sejak dini gitu. Jadi kemudian kita harus mikir generasi yang kita nanti lahirkan itu generasi unggul atau enggak. Kalau pasangan kita seperti ini, misalnya gitu ya, anaknya bengek, gitu, anaknya nggak jelas, nah itu nanti jangan-jangan yang kita lahirkan ya itu. Karena itu ya perlu mikir, jangan terbuai dengan perasaan. Pak, cinta saya itu cinta mati, Pak. Love is blind, Pak. Apa itu? Cinta itu buta, Pak. Jadi saya merasakan dekat dengannya itu seperti semua serba indah gitu loh, Pak. Nah, tapi tadi seringkali perasaan itu hilang gitu. Ketika sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian baru sadar, loh, pasanganku kok koyok ngene gitu. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya yang kullu mauludin yuladul fitrah, fitrahnya itu, pembawaannya itu, potensinya itu menjadi nggak bagus gitu. Nah, buatlah fitrah itu menjadi bagus, ya ikhtiar kita begitu, walaupun kita juga
kadang-kadang ya takdir Allah ya. Kita sudah punya pasangan bagus, pasangan yang secara IQ juga tinggi, secara pribadi juga bagus, tuh. Tapi kemudian ternyata kok melahirkan anak yang di bawah rata-rata. Nah itu sudah takdir, tetapi ikhtiarnya itu sudah kita lakukan gitu. Jadi kita eh, sudah bisa memberi apa ya, sudah bisa mengimplementasikan bagaimana pandangan dari aliran-aliran pendidikan itu, nativisme, empirisme maupun konvergensi itu diimplementasikan untuk diri kita sendiri. Minimal ya tadi, kita nanti harus bisa melahirkan generasi unggul. Generasi unggul itu yang paling bagus ya, ya secara fisik itu bagus, tapi secara intelektual juga bagus, secara eh, apa itu kepribadian juga bagus. Memang sekarang ini kayaknya teknologi juga mungkin bisa mendukung ya. Kalau kita mau, kalau kita misalnya punya eh, modal banyak gitu ya, mungkin kita bisa mengikuti keberhasilan teknologi yang bisa memisahkan DNA itu ya. Dan itu katanya sudah bisa. DNA bisa dipilih yang unggul. Jadi dipilih DNA yang cantik, DNA diambil DNA sebagian dari yang cantik itu, terus diambil DNA dari yang ganteng, diambil dari DNA yang fisiknya kuat, misalnya gitu. Terus DNA yang pribadinya bagus, terus diramu jadi satu, lahirlah anak yang unggul, ya cantik, ya cerdas, ya fisiknya seperti Adera ya begitu ya. Tapi eh, juga ganteng kayak saya begitu maksud saya. Terus cerdas, pribadinya baik, ya seperti saya gitu juga, jujur, baik hati dan tidak sombong begitu ya. Nah, itu adalah karakter unggul yang perlu kita bentuk dari peserta didik kita. Jadi pendidikan itu harapannya itu mampu melahirkan generasi-generasi unggul itu. Nah, kok kalau generasi unggul itu bisa kita lahirkan, ya niscaya kemajuan itu bisa disupport oleh generasi yang unggul tadi itu. Nah, kalau dalam lingkup internasional tentu kita akan lebih bisa apa ya, memberi pengaruh yang baik terhadap kebijakan-kebijakan internasional seperti yang kemarin sudah saya sampaikan itu kan banyak ketimpangan, banyak ketidakadilan yang terjadi di dunia dan umat Islam itu dalam posisi menjadi ya penderita, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan dan perubahan dan sebagainya. Nah, itu tentu kita harus konsen bahwasanya kita harus bisa melahirkan generasi-generasi unggul, baik itu generasi yang kita lahirkan atau generasi yang kita didik. Dan kita perlu paham bagaimana mazhab-mazhab dalam pendidikan itu memberikan penjelasan-penjelasannya. Baik, materi hari ini kita bisa cukupi ya. Kayaknya sudah banyak ini yang sudah kita peroleh dalam dua sesi. Jadi satu pertemuan dua sesi karena Zoom-nya hanya 40 menitan. Belum di stop oleh Zoom, maka boleh bertanya kalau mau. Silakan. Sudah cukup? Sudah merasa puas? Atau sudah merasa pusing? Ya, kalau sudah nggak ada yang memberi respon, itu tandanya ya udahlah Pak, selesai aja Pak, gitu ya. Paket data saya juga habis. Makanya kalau kamu mau daring, Zoom dan macam-macam itu ya bisa di kampus nggak apa-apa, nggak pakai data. Kalau di rumah ada WiFi sih, oke. Tapi kalau nggak ada ya, ya enak kumpul-kumpul di kampus gitu loh, sambil ngobrol-ngobrol, ketemu langsung gitu. Nah, daripada di rumah ngapain di rumah itu? Oke, untuk hari ini, Soalnya hari ini semua gimana gimana? Hari ini?
Soalnya hari ini dosennya kita daring semua, yang satu nggak bisa hadir. Nah, iya kamu kalau daring di kampus apa nggak lebih bagus? WiFi di kampus apa ini? WiFi-nya kan bisa dipakai daripada kamu pakai data. Nggak Pak pakai wifi ini di rumah. Oh gitu ya, nggak apa-apa sih. Saya itu kalau misalnya di rumah ada WiFi, di rumah masing-masing ada WiFi itu saya seneng aja. Maksudnya daring juga oke, cuma memang efektivitas daring itu menurut saya ya kalah dengan luring. Tapi fleksibel aja, boleh daring, boleh luring. Baik, dengan demikian kita bisa akhiri pertemuan hari ini, perkuliahan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.